Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali sahabat pendengar di mana saja Anda berada dalam program Jatim News Today. Siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Saya Panji Harto di LPPL Suara Sidoarjo, nanti akan kolaborasi dengan reporter-reporter dari LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal di 8 tempat ya, yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Untuk awal, saya terhubung dengan Billy Patopoy via Zoom, alumni Akpol 1991, bagikan 3.000 sembako pada warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Billy, silakan. Baik Panji dan seluruh sahabat pendengar di Jawa Timur, keluarga besar alumni Akademi Kepolisian tahun 91 atau Batalion Baradaksa melaksanakan bakti sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam rangka pengabdian 29 tahun di Korps Tribrata. Bakti sosial ini dilakukan serentak di Indonesia termasuk di Kabupaten Sidoarjo dan ada lebih 3.000 paket sembako yang dibagikan melalui 349 Babin Kamtibmas Kabupaten Sidoarjo. Hal ini ditujukan terutama untuk warga yang terdampak COVID-19 serta anggota Polri atau keluarga yang berada di garda terdepan untuk penanggulangan COVID-19. Dan diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban dan menjadi penyemangat di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini di Kabupaten Sidoarjo sudah terlepas dari zona merah. Hal ini seperti dikatakan oleh Kombes Pol Pranyoto, Karolog Polda Jawa Timur setelah pemberangkatan bantuan sembako di Mapolresta pada Senin jam 10 tadi. Kombes Pol Pranyoto yang juga sebagai alumni Akpol 91 juga menambahkan melalui bakti sosial yang dilaksanakan secara serentak ini sebagai wujud kepedulian Polri dalam hal ini alumni Akpol 91 atau Batalion Baradaksa kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Hal ini juga bersama dengan momen HUT ke-29 tahun alumni Akpol ke-91. Dihimbau juga masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas sehari-hari dan bantuan ini diharapkan dapat mengurangi kesulitan yang dirasakan masyarakat. Disampaikan juga oleh Kombes Pol Sumarji Kapolresta Sidoarjo yang sebelumnya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian besar alumni Akpol 91 ini. Dan warga Kabupaten Sidoarjo juga tetap diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan karena saat ini di Kabupaten Sidoarjo dalam beberapa hari ke depan juga ditargetkan akan ada zona yang hijau. Sementara itu untuk melengkapi informasi pada siang hari ini perlu disampaikan untuk jumlah persebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo untuk terkonfirmasi ada 2.982, kemudian untuk yang meninggal ada 175 korban dan yang sembuh ada 1.673. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk berita Jatim News Today. Oke, terima kasih Billy. Dari Billy di Sidoarjo kita bergeser menuju ke kita bergeser menuju ke Madiun rupanya. Saya kira tadi ke Nganjuk ya, ke Madiun. Ada Kiki Desidelia di LPPL Suara Madiun. Tak ada riwayat keluar kota, kasus konfirmasi bertambah 1 orang. Silakan Kides. Baik, terima kasih Panji. Sahabat Jatim News Today, kasus konfirmasi tanpa riwayat perjalanan bertambah 1 orang di Kota Madiun. TRH 73 tahun berjenis kelamin perempuan warga Kelurahan Pangungangan terkonfirmasi COVID-19 tanpa riwayat perjalanan keluar kota. Berdasarkan riwayat, kasus nomor 27 ini hanya mendapat kunjungan dari beberapa kerabat semenjak sakit 18 Juli lalu. Tim penanganan COVID-19 Kota Madiun masih menelusuri lebih lanjut dengan menggali data lebih mendalam. Dan kasus nomor 27 ini merasa demam pada 18 Juli lalu. Rapid test dilakukan 23 Juli dengan hasil non-reaktif. Namun tak kunjung sembuh, rapid test kembali dilakukan 2 hari berselang dan hasilnya reaktif. Seperti penanganan kasus sebelumnya, swab langsung dilakukan dengan hasil positif. TRH hanya tinggal bersama asisten rumah tangga sejak sebelum sakit dan bahkan yang bersangkutan mengaku tidak banyak keluar rumah mengingat usia yang bersangkutan sudah menyentuh kepala 7. TRH sempat dikunjungi sejumlah kerabat dan kolega bisnis selama sakit sehingga tim penanganan COVID-19 Kota Madiun melakukan pelacakan terkait kemungkinan tersebut.
Kasus nomor 27 ini mirip dengan kasus nomor 26 kemarin, yakni tergolong warga usia senja dan mengaku tidak pernah melakukan perjalanan ke luar kota. Sahabat Jatim News Today, informasi sesuai dashboard.madiunkota.go.id. Persebaran COVID-19 di Kota Madiun pertanggal 26 Juli 2020 terdata pasien konfirm sebanyak 27 orang dan sembuh 14 orang. Saya Kiki Desilia, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Kembali Panji. Ya, terima kasih Kiki Desilia, Kides dari LPPL Suara Madiun. Dari Madiun, sekarang kita bergeser menuju Pulau Garam Madura, tepatnya di Kabupaten Pamekasan. Ada Dea Maudi, LPPL Ralita Pamekasan. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Pamekasan tetap edukasi penuh masyarakat agar patuhi protokol kesehatan. Dea. Ya, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Pamekasan tetap memberikan edukasi sepenuhnya kepada masyarakat secara langsung saat berkerumunan, terutama di pasar, kafe, pinggir jalan, dan setiap tempat yang cenderung menyebabkan masyarakat berkumpul. Nur Hidayati sebagai Kepala Bidang Penertiban Umum, Satpol PP Pamekasan, ia mengatakan meskipun masyarakat sudah mulai jenuh menghadapi pandemi COVID-19 ini, utamanya para penjual yang ada di pasar, tidak menghalangi petugas Satpol PP untuk ikut jenuh. Namun, tetap giat memberikan himbauan agar mematuhi protokol kesehatan. Bu Ida, sapaan akrabnya, menyampaikan tidaklah mudah memberikan himbauan langsung di tengah masyarakat, khususnya yang masih awam. Dibutuhkan sikap telaten dan komunikasi yang baik agar mereka mau mendengarkan dan mematuhi protokol COVID-19. Nur Hidayati menambahkan, meskipun giat edukasi kepada masyarakat dilakukan secara rutin, namun masyarakat sering mengabaikan dan menyampaikan berbagai macam alasan. Sedangkan sebetulnya edukasi itu untuk keselamatan dan kesehatan mereka sendiri. Dea Maudi dari Ralita FM melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Panji. Terima kasih Dea Maudi dari LPPL Ralita Pamekasan. Sekarang kita bergeser menuju ke Kabupaten Blitar, ada Risma Erina yang biasanya lewat visual ya, ini by phone. Risma Erina, LPP Persada FM Kabupaten Blitar. 3 pedagang positif COVID-19, Pasar Lodoyo Blitar ditutup. Risma. Sebanyak 3 pedagang di Pasar Lodoyo, Kecamatan Sutojayan, terkonfirmasi positif COVID-19. Akibatnya kegiatan pasar ditutup selama 3 hari terakhir hari ini untuk proses sterilisasi. Jubir Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisnayekti, membenarkan pasca Lodoyo ditutup selama 3 hari untuk proses sterilisasi penyemprotan desinfektan. 2 dari 3 pedagang merupakan satu anggota keluarga, sementara satu lagi merupakan tetangganya. Tidak hanya penutupan pasar, Krisna menyampaikan akan melakukan rapid test dan tes swab massal di pasar tradisional itu. Krisna menambahkan apa yang direncanakan ini sebagai upaya menekan penularan virus corona di lokasi pasar. Untuk itu pihaknya berharap para pedagang pasar bersikap kooperatif dan tidak perlu takut untuk menghindarinya. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Masih dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, sekarang kita ke Ari Kusuma. 18 kecamatan masuk zona merah, Bupati Blitar ajak masyarakat waspada dan berdisiplin terapkan protokol kesehatan. Ari. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Blitar, 18 kecamatan masuk zona merah atau bisa dikatakan setiap wilayah terdapat pasien konfirmasi positif. Kemudian zona oranye ada di wilayah 2 wilayah, sedangkan zona hijau 1 wilayah. Menyikapi kondisi ini, Bupati Blitar Rianto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk waspada dan berdisiplin menerapkan aturan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Karena dengan berdisiplin dan sportif menjalankan anjuran protap kesehatan dapat terbebas dari penyebaran virus corona. Sehingga warga diminta untuk tidak pernah bosan membudidayakan perilaku hidup bersih dan sehat di segala aktivitas. Lantaran penularan virus corona menyasar bagi siapapun dan dimanapun berada. Untuk itu, Bupati berharap masyarakat selalu siaga dan memperhatikan pemenuhan kebutuhan gizi. Ari Kusuma, Radio Persada FM Kabupaten Blitar.
Sahabat pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih mendengarkan program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang tentunya juga bisa Anda lihat secara visual di channel YouTube Suara Sidoarjo Live. Dan untuk program Jatim News Today ini juga disiarkan serentak di 8 LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, di antaranya LPPL Malowopati, Bojonegoro, LPPL Pradya Suara Tuban, LPPL Suara Gresik, LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Ralita Pamekasan, LPPL Persada Kabupaten Blitar, LPPL Mahardika Kota Blitar, LPPL Suara Madiun, dan LPPL Ersal Nganjuk. Dari LPPL Persada Kabupaten Blitar kita bergeser menuju ke Iwan Siswoyo, LPPL Malowopati Bojonegoro. Tidak ada tambahan baru pasien COVID-19, Pemkab Bojonegoro ingatkan masyarakat tetap waspada. Silakan Iwan. Ya, sahabat, walaupun tidak ada kasus COVID-19 tambahan baru di Kabupaten Bojonegoro, masyarakat diharapkan tetap waspada. Hal itu disampaikan Kabag Humas Pemkab Bojonegoro, Mas Irin, pada minggu kemarin. Untuk jumlah pasien positif yang masih dirawat di Kabupaten Bojonegoro, saat ini sebanyak 41 orang. Secara kumulatif, ada sebanyak 233 orang, meliputi dirawat 41 orang, sembuh 168 orang, dan meninggal dunia 24 orang. Adapun kasus suspek sebanyak 9 orang. Pemkab Bojonegoro juga mempersilahkan bagi masyarakat yang hendak mengetahui informasi tentang data sebaran COVID-19 di wilayah kecamatan dan desa terjangkit, lebih lengkap dapat dilihat di website www.lawancorona.bojonegorokap.go.id. Demikian Iwan Siswoyo dari LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Bergeser ke Kota Blitar, ada Kirana Nisa dari LPPL Mahardika Kota Blitar. Pemkot Blitar tidak anjurkan lokal lockdown di Kelurahan Zona Merah karena tidak sesuai dengan kebijakan new normal. Kirana Nisa. Sobat, kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan di bulan Juli 2020 untuk menghindari penularan lokal. Pemerintah Kota Blitar meminta agar kelurahan yang masuk zona merah tidak melakukan lokal lockdown. Santoso, Wali Kota Blitar, mengaku telah menghimbau kelurahan agar tidak melakukan lokal lockdown sebagai upaya menghindari penularan lokal. Ia menilai hal itu tidak sesuai dengan kebijakan new normal yang mana secara bertahap pemerintah mulai melonggarkan aktivitas masyarakat tanpa mengabaikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sebagai gantinya, pemerintah kota mengizinkan pelaksanaan pembatasan akses masuk di lingkungan pasien konfirmasi COVID-19. Dengan kata lain, hanya ada satu akses keluar masuk bagi warga lingkungan setempat. Dalam pelaksanaannya, Santoso juga meminta agar masyarakat menyediakan petugas untuk menjaga pintu masuk. Kita sudah memperlakukan new normal life, tapi lockdown-nya tetap dilakukan. Ini sehingga nanti nggak sinkron. Jadi dalam pemberlakuan new normal life itu sudah ada sedikit kelonggaran-kelonggaran, termasuk di kampung-kampung. Senada dengan Santoso, Hakim Sisworo, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar, mengatakan pembatasan akses masuk ini harus melihat kasusnya dulu. Jika ada penyebaran di sekitar lingkungan, maka boleh diterapkan sehingga masyarakat yang keluar masuk bisa terkontrol. Kalau kita lihat kasusnya, kalau itu misalnya ini sudah menyebar beberapa tempat, untuk mengamankan itu satu pintu. Sementara itu, Sobat, terdapat beberapa kelurahan di Kota Blitar yang melakukan pembatasan akses masuk, diantaranya Kelurahan Karangtengah dan Rembang. Dua kelurahan ini menjadi penyumbang kasus konfirmasi COVID-19 tertinggi di Kota Blitar dengan rincian Kelurahan Karangtengah 11 orang dan Kelurahan Rembang 10 orang. Kirana Nisa, Mahardika. Ya, itu tadi terakhir bersama Kirana Nisa dari LPPL Mahardika Kota Blitar. Kami tadi juga sudah berusaha untuk tergabung dengan Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk, tapi sampai sekarang juga masih ada gangguan dengan rekan reporter Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. Baik, demikian sahabat untuk program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini, hari Senin 27 Juli 2020 sudah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk Anda, salam sehat dan tetap selalu menggunakan masker di mana saja Anda berada dan juga patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.